Sahabat Shalom, salam di dalam nama sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dengan tema Ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan membahas sejarah, relevansi, dan definisi dari Ketuhanan yang Maha Esa. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa pengertian dari Ketuhanan yang Maha Esa adalah kebenaran Tritunggal Allah, yang sering disebut juga dengan singkat sebagai kebenaran, yang adalah merupakan salah satu pilar utama di dalam pemuritan, yaitu pilar kedua dari 3 pilar pemuritan yang terdiri dari 1. Mengenal Tuhan Yesus dengan benar, 2. Mengenal kebenaran, dan yang ketiga, disempurnakan atau dibangkitkan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sehingga pengertian dari Ketuhanan yang Maha Esa di dalam pemuritan adalah mengenal Allah Tritunggal melalui pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, Ketuhanan yang Maha Esa adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Ketuhanan yang Maha Esa adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Otomatis, saudara-saudaraku, di luar Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin seseorang dapat mengenal kebenaran atau mengerti Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus pun akan tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus artinya adalah bertekun dan taat di dalam firman Kristus. Maka firman Kristus atau Injil sepenuh itu akan tinggal di dalam kita, penuh di dalam diri kita. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan pertama, kita harus menjadi manusia Injil sepenuh terlebih dahulu. Maka kedua, kita akan mengenal kebenaran. Dan ketiga, Roh Kudus atau Roh kebenaran akan membangkitkan kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah 3 pilar pemuritan. Di hari ini kita akan fokus kepada pilar yang kedua, yaitu mengenal kebenaran, yang akan kita mulai dengan membahas sejarah dan latar belakangnya. Mari saudara-saudaraku, kita periksa ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Kejadian 15 ayat 5-14. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Amin. Latar belakang sejarah Ketuhanan yang Maha Esa diawali dengan keteladanan Abraham, bapa orang-orang beriman. Saudara-saudaraku, itulah Abraham yang dulu bernama Abram. Saudaraku, dan dari sejak dia masih bernama Abram, dia sudah menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang dipercaya.
Jadi saudara-saudaraku, dari sejak semula Abraham telah taat. Dari sejak Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, sebuah negeri yang memiliki peradaban yang paling tinggi pada zamannya, untuk pergi ke tanah Kanaan, suatu negeri antah berantah yang belum pernah dikenal oleh Abraham sebelumnya. Namun itulah awal daripada ketaatan Abraham kepada Allah, dan Abraham tidak pernah berubah dari ketaatannya. Terbukti dari ayat-ayat yang kita baca tadi, pelajaran kerajaan Allah atau rahasia kerajaan Allah yang terdiri dari 10 ayat, berisi rancangan dan ketetapan Allah tentang Abraham dan keturunannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam ketaatannya Abraham dibenarkan karena iman. Seperti tertulis di dalam ayat 5 dan 6. Kita periksa ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, maka jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku, Abraham dibenarkan karena iman. Dan di dalam kebenarannya itu, Abraham mendapat anugerah nama yang baru, yaitu Abraham. Nama Abraham itu, saudara-saudaraku, sesungguhnya adalah tanda atau bukti kebangkitan rohani Abraham. Itulah Abraham yang dibangkitkan di dalam roh. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena Abraham mengenal Allah dengan benar. Sehingga Abraham ditetapkan Allah menjadi bapa bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Bukan bapa duniawi, melainkan bapa rohani, yaitu bapa dari bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu sebabnya umat yang hidup dalam keteladanan Abraham pasti dapat menikmati perjanjian Allah, kegenapan perjanjian Allah. Karena mengenal kebenaran atau mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, lewat keteladanan Abraham dapatlah kita menarik kesimpulan tentang makna dan definisi dari ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menerima kebenaran Allah Tritunggal sebagai satu-satunya Tuhan yang dipercaya. Apa makna daripada menerima kebenaran Allah Tritunggal? Itulah menerima Tuhan Yesus Kristus, seperti tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama. Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Inilah puncak dari tema kita di hari ini, ketuhanan yang Maha Esa. Namun sebelum sampai di situ, marilah terlebih dahulu kita uraikan latar belakang dan sejarahnya agar kita memahami rancangan dan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Mari kita baca kembali Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, ketuhanan yang Maha Esa dalam keteladanan Abraham adalah Tuhan yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham taat kepadanya. Abraham tidak ragu, tidak membantah, dan tidak bersungut-sungut, melainkan Abraham pasrah dan berserah penuh kepada Tuhan. Tanamkanlah ini di dalam hati dan sanubari kita, sebab inilah yang dikehendaki Tuhan dari setiap umatnya, menjadi rujukan atau patokan atau tolak ukur bagaimana seseorang dapat layak disebut sebagai keturunan Abraham atau layak disebut sebagai orang-orang yang beriman. Sebab sejarah berlanjut dengan riwayat keturunan Abraham, yaitu riwayat umat pilihan Israel. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Terjadi perbedaan yang mencolok antara riwayat umat pilihan Israel dengan
riwayat Abram. Saudara-saudaraku, ketika umat pilihan Israel keluar dari tanah Mesir, siapakah yang membawa mereka? Apakah Nabi Musa? Bukan, saudara-saudaraku, melainkan Allah sendiri. Sama seperti ketika Allah membawa Abram keluar dari Ur Kasdim. Dalam kitab Keluaran tertulis di sana, malam ketika umat pilihan Israel keluar dari Mesir adalah malam di mana Allah berjaga-jaga. Lalu di mana perbedaan yang mencolok dari keduanya itu? Perbedaannya adalah di dalam ketaatan. Dalam perjalanannya, saudara-saudaraku, Israel tidaklah taat seperti Abraham. Mereka ragu, mereka membantah Allah, dan mereka bersungut-sungut di hadapan Allah. Maka dapatkah Israel disebut sebagai keturunan Abraham, anak-anak Abraham? Dapatkah Israel disebut sebagai umat yang beriman? Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Sebab kita pun sekarang sedang dibawa Allah di dalam perjalanan keluar dari dunia menuju kerajaan surga. Apakah di dalam perjalanan ini, saudara-saudaraku, kita taat seperti Abraham? Apakah kita pasrah dan berserah penuh kepada Allah? Atau sebaliknya, kita seperti Israel yang ragu, berbantah-bantahan, dan bersungut-sungut di hadapan Allah? Tentu saja kita tidak mau seperti umat pilihan Israel itu, tapi kita mau taat seperti Abraham, supaya layak disebut keturunan Abraham dan menjadi ahli waris perjanjian Allah. Bagaimana caranya? Tertulis di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kita uraikan kembali Kejadian 15 ayat 8 sampai 12. Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Inilah, saudara-saudaraku, jawaban atau kepastian dari penggenapan perjanjian Allah, merupakan jawaban Allah atas pertanyaan Abram di dalam ayat yang ke-8. Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Perhatikanlah, saudara-saudaraku, bahwa pertanyaan Abram ini sesungguhnya adalah sebuah doa. Doa atau permohonan yang meminta pengetahuan. "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Inilah doa yang minta diajar. Seperti pelajaran kita sebelumnya, doa Nabi Musa yang minta diajar untuk menghitung hari-hari sehingga beroleh hati yang bijaksana. Doa minta dilayakkan menjadi murid yang tekun berjaga-jaga sehingga beroleh hati yang bijaksana. Inilah yang dimaksud dengan relevansi dengan pemuritan. Dengan perkataan lain, cara untuk menikmati perjanjian Allah atau cara yang tepat untuk menjadi ahli waris perjanjian Allah adalah dengan pemuritan atau menjadi murid Kristus. Urayanya tertulis di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 8 sampai 12, bahkan sampai ayat yang terakhir, Kejadian 15 ayat 14. Di sana tertulis bahwa Allah mengajar Abraham untuk mempersembahkan korban secara khusus, yaitu korban dengan ketentuan yang tidak lazim, yang tidak umum, seperti persembahan korban biasanya. Saudara-saudaraku, yaitu seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun. Semua harus dipotong 2 atau dibelah 2, saudara-saudaraku. Ditambah dengan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati.
Korban yang tidak lumrah atau tidak seperti biasanya ini, saudara-saudaraku, tentu saja memiliki makna. Dengan perkataan lain, inilah pelajaran yang harus dicari maknanya. Dari kitab Imamat, saudara-saudaraku, dapat kita ketahui makna daripada korban-korban itu. Lembu betina itulah korban keselamatan. Kedua, kambing betina itulah korban penghapus dosa. Dan ketiga, domba jantan itulah korban penebus salah. Namun tidak seperti biasanya, ketiganya harus berumur 3 tahun. Jelas ini melambangkan pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib. Makna ini, saudara-saudaraku, diperkuat dengan syarat korban itu harus dibelah dua. Itulah lambang kasih Allah, yaitu kasih setia dan kasih karunia Allah. Sekaligus juga adalah merupakan lambang dari ketuhanan yang Maha Esa. Seperti tertulis dalam kitab Ulangan 6, kita periksa ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Masih ada korban lain lagi, saudara-saudaraku, yaitu seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati, yang sesungguhnya adalah lambang kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, yang turun melalui proses 2 tahap. Pertama, ketekunan dan ketaatan di dalam firman Kristus, itulah yang dilambangkan dengan burung terkukur. Dan yang kedua, urapan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus, yang dilambangkan dengan anak burung merpati. Sehingga, saudara-saudaraku, ketika Allah memberi perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan korban khusus itu, itulah perintah Allah agar Abraham menyatakan kasih dan ketaatannya kepada Allah. Saudara-saudaraku, apa maknanya bagi kita yang hidup di zaman ini? Memiliki hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya berkata bahwa Abram harus berjaga sepanjang hari untuk kekudusan korban-korban tadi dari gangguan burung bangkai atau burung-burung buas lainnya. Apakah maknanya ini bagi kita di zaman sekarang ini? Inilah proses pemuritan, yaitu berjaga dan berdoa seperti teladan Yesus Kristus. Menjadi murid sampai tamat dan dibangkitkan atau disempurnakan menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris perjanjian Allah. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, mungkin uraian atau penjelasan tadi terasa seperti kebenaran yang dicocok-cocokkan. Apakah benar maknanya seperti itu? Benarkah sejarah ini terkait dengan pemuritan? Kunci jawabannya ada di dalam ayat terakhir dari bacaan kita. Kita baca kembali Kejadian 15 ayat 12-14. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Amin. Dimulai dengan ayat 12, saudara-saudaraku, tentang Abram yang tertidur nyenyak menjelang matahari terbenam. Ini berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Berbicara tentang zaman sesudah Abraham meninggal. Tertulis dalam ayat 13 tentang kehidupan keturunannya, orang-orang Ibrani atau umat pilihan Israel. Bahwa umat Israel akan diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Mengapa bisa terjadi seperti itu, saudara-saudaraku? Apakah ini hukuman untuk dosa-dosa Abraham? Mustahil, saudara.
sebab Abraham adalah umat yang sungguh-sungguh taat kepada Allah. Lalu dosa siapakah yang mengakibatkan Israel harus diperbudak begitu lama? Bukankah Israel pada waktu itu belum lahir? Jangankan Israel, Ishak sebagai ahli waris Abraham juga belum lahir pada waktu itu. Inilah puncak rahasia kerajaan Allah di dalam sejarah ketuhanan yang Maha Esa, yang telah menjadi pertanyaan selama bertahun-tahun. Merupakan rancangan dan kehendak Allah yang disingkapkan untuk kita di hari ini. Haleluya. Yaitu bukan hukuman, melainkan Allah mau membentuk umat pilihannya menjadi taat seperti Abraham. Bagaimana caranya? Hanya ada satu cara, yaitu hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, dan pasti akan menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang dipercaya, seperti halnya Abraham. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bertahun-tahun Abraham tinggal di Kanaan, bahkan pernah di Gerar dan juga pernah di Mesir. Namun tidak sekalipun Abraham tertarik dengan ilah-ilah bangsa lain. Itu sebabnya perbudakan di Mesir yang begitu lama adalah cara Allah untuk membentuk umat pilihan Israel memiliki hati sebagai hamba, sehingga selanjutnya akan berproses menjadi kebenaran yang memerdekakan, seperti tertulis tadi di dalam ayat 14, Kejadian 15 ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Bagi kita umat tebusan Kristus, kebenaran yang memerdekakan hanya dapat kita peroleh melalui proses pemuridan. Yang tinggal di dalam firman Kristus, menjadi murid Kristus yang tekun, berjaga, dan berdoa. Karena apa yang dialami oleh umat pilihan Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, belumlah merupakan kemerdekaan yang sejati. Di dalam perjalanan, mereka penuh dengan keraguan, bersungut-sungut, dan membantah firman Allah. Mereka tidak setia karena mereka tidak mengerti makna ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada kebenaran yang memerdekakan, yaitu mengenal Allah Tritunggal dengan benar sebagai ketuhanan yang Maha Esa, satu-satunya, sebagai satu dan tidak ada yang lain. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Hanya murid-murid Kristus saja yang memahami kebenarannya. Hanya murid-murid Kristus saja yang mengerti makna dari Esa dan satu itu. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Mari kita periksa, saudara-saudaraku, Yohanes 17 ayat 9 sampai 12. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Di dalam doa ini, saudara-saudaraku, terkandung kebenaran dari Allah Tritunggal. Begitu banyak orang Kristen yang masih belum dapat memahami bahwa keesaan Tuhan itu adalah keesaan nama. Satu nama. Itulah nama Yesus seperti tertulis di dalam ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi nama Allah Tritunggal adalah satu, yaitu nama Yesus sebagai penggenapan ketuhanan yang Maha Esa. Yesus inilah yang menyatakan Allah Tritunggal, seperti tertulis di dalam kitab Yohanes yang pertama. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Di sini dinyatakan bahwa kebenaran Allah Tritunggal bukan hanya dinyatakan di dalam nama Yesus, tetapi juga di dalam pribadi Yesus sebagai pemangku ketuhanan yang Maha Esa. Doa Yesus untuk murid-muridnya meminta kepada Allah Bapa agar murid-muridnya dipelihara dalam nama Yesus, supaya murid-muridnya menjadi satu seperti Allah Tritunggal. Apa maknanya itu, saudara-saudaraku? Dipelihara dalam nama Yesus artinya hidup di dalam nama Yesus. Hidup di dalam nama Yesus artinya menerima Tuhan Yesus sebagai kebenaran Allah Tritunggal, pemangku ketuhanan yang Maha Esa. Percaya di dalam namanya artinya menerima Tuhan Yesus seperti ketaatan Abraham, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang dipercaya. Sebagaimana tertulis di puncak tema kita, yaitu ayat yang terakhir, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, ketika kita mau menyembah Allah Tritunggal, kita menyatakannya dengan menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah kebenaran Allah Tritunggal, pemangku ketuhanan yang Maha Esa. Demikian halnya ketika kita mau mengasihi Allah Tritunggal, kita menyatakannya dengan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu tinggal dan bertekun di dalam firman Kristus. Dan firman Kristus pun atau Injil sepenuh akan tinggal di dalam kita. Kita pun akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, pewaris perjanjian Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus yang terus membimbing dan mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, hati kami berlimpah dengan syukur dan bahagia atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai memperkatakan Injil-Mu ini, tetapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengajar-ajari perkara yang amat penting ini, Bapa, di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan Injil-Mu ini di dalam hati kami, supaya kami bertekun, Bapa di dalam surga, dan dapat disempurnakan untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan ibadah selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.